Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita saya pada malam hari ini mengajak kita bersama-sama untuk belajar kembali dari firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Namun sebelum kita sama-sama belajar, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan, untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau bimbing, berkati dan urapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, tema untuk kita pada malam hari ini yaitu rahasia Rasul Paulus untuk tidak tawar hati. Saudara-saudari, dalam ungkapan bahasa Indonesia, tawar hati adalah suatu keadaan yang tidak bersemangat, suatu keadaan yang tidak memiliki kemauan lagi. Dapat juga diartikan suatu keadaan yang hilang keberanian, dapat juga diartikan suatu keadaan yang kecewa, dan dapat juga diartikan suatu keadaan yang hilang harapan. Jadi komplit Bapak Ibu pengertian tawar hati. Nah, tawar hati ini adalah sesuatu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Nah saudara, malam hari ini kita boleh menemukan sebuah kebenaran bahwa kita dapat belajar dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, dalam menghadapi beratnya penderitaan dalam hidup ini dan membuat ia tidak mengalami tawar hati, meskipun penderitaan yang dialaminya itu bagi kita sangat besar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dengan optimis pada ayat yang ke-17 bahwa penderitaan yang ia alami adalah penderitaan yang ringan. Bapak Ibu, bagi Rasul Paulus penderitaan yang dialaminya itu adalah penderitaan yang ringan, yang kecil. Tetapi boleh dikatakan bahwa penderitaan Rasul Paulus adalah penderitaan yang luar biasa. Ia mengalami keluar masuk penjara, disiksa, ditindas, dianiaya, dilecehkan, bahkan ia mengalami karam kapal, dan banyak hal lain yang membuat Rasul Paulus dalam penderitaan mungkin saja bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dengan optimis mengatakan bagi kita dalam nas kita pada hari ini bahwa penderitaan yang dialaminya itu adalah penderitaan ringan. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, apa rahasia yang Rasul Paulus miliki sehingga ia tidak mengalami tawar hati ketika ia menghadapi penderitaan yang begitu berat. Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu yang bisa kita sama-sama pelajari dan renungkan sebagai dasar dan kekuatan juga bagi kita bersama sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus tidak mengalami tawar hati karena ia meletakkan dasar atau pondasi iman yang kuat kepada Tuhan. Itu yang membuat Rasul Paulus kuat dalam menghadapi penderitaan, sehingga ia memiliki keyakinan meskipun tubuh secara lahiriahnya mengalami kemerosotan, tetapi tubuhnya secara jasmani, secara batin, bukan jasmani, secara batin mengalami pembaharuan dari hari ke hari karena
pondasinya sudah tepat. Ia meletakkan dasar pondasi imannya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Itulah rahasia kenapa Rasul Paulus dapat menghadapi penderitaan yang begitu sukar dalam kehidupannya. Lalu rahasia yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita temukan dalam nas kita pada hari ini, yaitu karena Rasul Paulus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, seandainya Rasul Paulus tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Rasul Paulus tidak akan mungkin dan tidak mungkin sanggup untuk menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan seorang rasul yang bernama Paulus ini, ia meletakkan atau dia memiliki suatu dasar pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, sehingga ia mampu kuat dan ia mampu memiliki suatu pengharapan bahwa penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan biasa dan akan datang waktunya kekekalan menanti dia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita manusia juga dapat belajar. Ketika kita hidup memiliki pengharapan, maka kita akan tetap hidup. Seorang pernah berkata bahwa kita dapat hidup 40 hari tanpa makan. Kita dapat hidup selama 4 hari tanpa kita minum. Dan kita dapat hidup selama 1 hari tanpa bernapas atau oksigen. Tetapi saudara, kita tidak akan bisa hidup 1 hari saja tanpa harapan. Artinya bahwa pengharapan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, yang membuat dan yang memberikan kita sebuah kekuatan untuk dapat menjalani setiap pergumulan di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar bersama-sama untuk melihat dan untuk sama-sama peka bahwa dalam hidup kita ketika menghadapi penderitaan pergumulan, apa yang selama ini menjadi pondasi iman kita? Apakah Tuhan atau manusia? Lalu ketika kita menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini, apakah kita masih memiliki harapan atau kita putus harapan? Nah, biarlah malam hari ini firman Tuhan kiranya dapat meneguhkan, menguatkan iman kita bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami diingatkan kembali akan pentingnya sebuah pengharapan dan pentingnya sebuah pondasi iman yang benar ketika kami hidup mengiring Tuhan dalam meniti hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam.